Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya. Aman ya? Sebelumnya kami mau Alhamdulillah, mengucapkan makasih nih aman. Bang udah mau gabung dengan kita hari ini buat membahas nih tentang stigma dan diskriminasi Terhadap pasien pasien dan dengan tenakes ya? iya yang berhubungan dengan COVID-19 tentunya Bang. Nyampe ya Bang suaranya ya? Dengar ya? Dengar. Oke, sip. Oke. Boleh lanjut? Nah, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan pertama nih Bang. Bagaimana sih menurut Abang pandangan masyarakat nih saat ini nih terhadap pasien COVID-19 dan juga tenaga kesehatan yang bekerja di rumah Rumah sakit sakit. sebagai Tenakes tenakes yang sebagai garda terdepan dalam penanganan penanganan COVID ya? COVID-19 ini Bang. Baik ya, untuk yang pertama kita jawab dari sisi masyarakat dulu ya. Jadi kayaknya sekarang masyarakat ini banyak agak nyeleneh gitu ya. Nggak Jadi pakai masker masyarakat ya? ini nggak pakai masker, gitu, PSBB yang gitulah. Ya itu hanya semua berlaku, apa ya nggak berlaku lah itu. Terus kalau untuk pandangan mereka ke pasien itu sendiri, kayaknya memang ada yang memandang mereka itu sebagai kayak aib, ada yang kalau memang mereka terima dari daerahnya, bagus treatment dari daerahnya itu bagus, sampai diantar, di karantina, dijemput, sampai dari dia mulai sakit sampai dia sembuh itu tuh perlakuan dari daerahnya itu bagus. Tapi kadang ada juga yang kayak menolak gitu. Contoh di sini juga ada satu pasien, dia udah pulang, cuma warga sekitarnya perlu inilah butuh pembuktian, kayak butuh surat yang lebih detail bahwa dia ini udah bebas dari COVID ya. Tunggu udah sembuh dia masih diperlakukan kayak gitu. Jadi beragam-agam lah untuk masyarakat sendiri ini. Terus kalau untuk pandangan masyarakat ke tenaga kesehatannya, kalau untuk di sini sih kayaknya nggak ada yang aneh-aneh sih. Kayak di tempat-tempat lain itu kan banyak beredar berita nakesnya mengcovidkan pasien. Tapi kalau untuk di sini kita tetap bekerja sesuai alur. Masih sesuai protokol berarti ya Bang ya? Iya, jadi pasien datang kita perlakukan. Memang ada beberapa pasien yang tidak terima diperlakukan sesuai protokol. Tapi ya kita mau tidak mau lah harus melakukan itu. Berarti pandangan masyarakat sendiri terhadap pasien maupun tenakes sekarang udah mulai banyak yang berpikiran positifnya ya Bang ketimbang negatifnya. Ya, kalau untuk kami di sini masyarakatnya sudah udah hampir gimana ya, tidak memandang COVID ini sebagai stigma negatif lagi ya Pak. Sekarang kan semakin jelas penyakitnya itu kayak gini, semakin jelas arahnya. Berarti pandangan masyarakat udah mulai terbuka ya dengan pasien dengan COVID ini Bang ya? Udah terbuka. Iya, kalau untuk pandangan pasien itu udah terbuka. Berarti untuk stigma sendiri itu memang udah nggak ada. banyak ya, jauh sekali berkurangnya. Kalau untuk pengalaman Abang sendiri nih sebagai tenakes ya yang bekerja di rumah sakit, Iya. pernah nggak dapat stigma negatif gitu dari lingkungan sekitar ataupun masyarakat sekitar gitu selama pandemi COVID ini? Kan perawat nih, pulang-pulang nih tetangga tahu nih, ya ini si anak si ini nih perawat gitu kan, pasti ngerawat pasien COVID. Nah, kira-kira gimana nih pandangan lingkungan sekitar terhadap Abang sendiri? Kalau untuk stigma terhadap tenaga kesehatannya mungkin di awal-awal itu ada di lingkungan sekitar. Ya mungkin mereka ditanya nggak mau ngaku, takut dengan kami. Nah, tapi respon objektif mereka itu gerak loh, kami datang dia kayak ngindar gitu, itu ketahuan. Iya. Jadi kayak gitu kan agak gimana gitu, jadinya bukan hanya pasiennya yang diisolasi, kami perawatnya juga diisolasi. Jadi ini kesannya kayak gitu. Jadi dapat stigma kayak gitu, jadi malas mau disuruh ke depan bentarnya mengambil kayak berkas itu malas sebenarnya, kayak lewat
itu apa sih ini nih, kok mereka tidak takut gitu. Iya. Itu awal-awal, nanti semakin kesini kan, jadi seperti yang saya bilang tadi, penyakit ini kan mulai agak muncul kejelasannya, udah gimana cara penularannya, jenis apa, tanda gejalanya kan udah makin jelas, jadi orang ya memang udah lebih banyak tahu sih sekarang. Berarti Untuk stigma negatif udah di awal hanya kami rasakan di awal. Kalau untuk kita lupa, saya lebih memilih untuk diam di rumah ya, dari rumah ya udah pulang di rumah, nggak ada keluar lagi, jadi memang mengamankan diri. Iya. berarti kemarin di awal-awal emang pernah sempat mendapatkan, tapi bukan berupa omongan, tapi tapi berupa lebih ke sikap mereka yang menghindar gitu bang ya? Iya, kayak menghindar, lebih kayak menghindar. Tapi itu lebih pengaruh ke psikologis gitu. Kalau kita lewat yang mereka menghindar tuh kan gimana gitu rasanya, kayak apa gitu ini. Kitanya pun jadi tidak enak mau merawat ya, padahal tujuan kita baik gitu. Iya. Nah, berhubung ini bang, pernah nggak sih abang merawat pasien yang terkena COVID-19 gitu di rumah sakit? Untuk sejauh ini kami sudah merawat yang ODP, PDP, OTG yang positif COVID juga ada semua. Jadi untuk pengalaman itu memang gimana ya, agak-agak awal pertama kali itu kayak masuk ke ruangan pakai APD aja tuh kayak gemetaran gitu, saking takutnya itu, karena awal-awal kan APD juga belum lengkap, memang masih terbatas hanya pakai mantel. Terus kalau untuk apa ya, memang capek penggunaan itu, apalagi kemarin di sini ada PDP dengan status jelek gitu, jadi itu kasarnya itu pasien khusus ICU gitu, jadi kami juga emergency-nya itu memang benar-benar standby, tidak ada full shift itu standby di dalam. Itu malah kalau untuk pasien yang COVID confirm itu mereka malah menunjukkan gejala-gejala yang ringan, kayak awal pertama itu dia kayak DBD, gejalanya demam, sesak, cuma dalam seminggu gejalanya menghilang, terus baru sekitar seminggu lagi dia dinyatakan dia positif. Jadi memang kita di sini kayak main di zona abu-abu, jadi memang nggak tahu. Jadi ada PDP masuk, anggap aja mereka itu semua udah confirm. Nah kemudian bang, pasien-pasien COVID-19 nih yang pernah abang rawat, pernah nggak mereka bercerita gitu mendapat pengalaman stigma negatif gitu dari masyarakat sekitar atau orang sekitarnya gitu bang? Cuma itu pasien juga dia udah bikin stigma dari masyarakat setempat juga, jadi kita lebih menangani psikologisnya. Karena di stigma ada beberapa yang udah pulang masih diragukan lagi, masih bisa menular atau itu yang masih banyak terjadi di sini. Terus bang, pada saat abang mendapatkan tadi itu sikap stigma negatif itu dari masyarakat, apa sih yang abang rasakan bang? Nah itu yang tadi saya bilang, memang itu pengaruhnya di psikologis. Awalnya memang stres gitu. Gimana ini kita kerja, mendapatkan sikap penolakan seperti itu pastinya larinya ke psikologis bang ya? Diri kita sendiri ya baik. Iya. Gitu ya. Jadi kita gimana ya, udah kita kerja full APD ya, tiba-tiba keluar buka APD, dapat stigma jelek, udah capek badan, capek pikiran,
kan jadinya. Apa stigma jelek lagi ya bang ya. Iya, jadi untuk Nah yang terakhir nih bang mungkin gimana sih cara kita sendiri buat ngilangin stigma itu terhadap diri kita, terhadap masyarakat sekitar gitu loh. Kan itu kan benar-benar jelek ya pengaruhnya ya. ya itu mungkin lebih baik kita lebih banyak penkesnya sih, soalnya kayaknya untuk masyarakat kita dengan penkes berupa leaflet, berupa banner yang kayaknya di jalan itu kayaknya hanya lewat untuk dibaca aja, nggak bakalan dibaca. Jadi mungkin lebih enak butuh kalau ada ketemu orang tiba-tiba menyinggung masalah covid mungkin lebih enak ngomongnya di situ, dijelaskan, lebih enak jelaskan kayak gitu daripada kampanye itu kayak leaflet itu. Kayaknya lebih buang-buang waktu lah. Berarti kita harus bertambah perbanyak untuk mencari informasi yang tepat, seperti dari sekarang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk dari Germas salah satunya untuk mencanangkan atau menjelaskan bahwa COVID-19 itu seperti apa sih, seperti itu bang. Kan cara pencegahannya juga udah jelas, kita masyarakat tinggal menerapkannya di rumah seperti itu ya bang ya, mengikut aturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Memang lebih ditekankan memang lebih banyak membaca itu ya. Oh iya, perbanyak ilmu bang ya. Masyarakat, jadi misalnya kalau udah kita sempat sharing dengan dia kan, kita punya rujukan untuk bahan bacaan bisa kita bagikan. Jadi biar mereka itu tidak termakan berita bohong. Soalnya kalau dilihat di media sosial di mana-mana berita hoax itu, kayak apa itu tebaran bang ya. Jadi selain kita untuk di mana-mana. Selain kita untuk baca untuk diri kita sendiri, juga kita aplikasikan ke orang lain, kita bagikan ke keluarga kita seperti itu bang ya. Iya. Oke bang, kalau gitu terima kasih atas waktunya bang ya. Kami tutup. Terima kasih bang, sehat selalu, semangat buat perawat garda terdepan Rumah Sakit Lumbini ya, ruang isolasi. Iya, terima kasih atas. Oke, thank you bang. Makasih banyak bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.